bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Marwah, keluar dari marwah WC, habis WC ada bangunan perpustakaan satu lantai, disitulah tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, saya nggak percaya itu tempat lahirnya Nabi. Sudah ada saya tulis cerita tentang itu berdasarkan fakta ilmiah dari para pakar. Saya tulis dalam buku 66 tanya jawab umroh. Dapatkan di toko terdekat. Membetulkan jiwa kita, membetulkan ruh kita, batin kita. Makanya sekarang nih badan letih, kaki boleh. Kaki bapak saya yakin pecah-pecah. Pecah. Saya aja yang tidak. Oleskan pelembab. Manfaat dibukakan Allah pintu rezeki, warisqan wasi'an. Ilmunya mantap, rezekinya banyak, tapi sakit. Mau? Tak mau. Maka diminta yang tiga, wasyifaan min kulli da'in wasaqamin, obat dari segala macam penyakit, lalu diminum. Ustaz Somad ceramah katanya enggak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa minum berdiri muntahkanlah. Ustaz Somad ini ngomongnya aja nggak sesuai ceramah sama perbuatannya. Tadi malam ku tengok dengan mata kepalaku dia minum berdiri. Ustaz kenapa minum berdiri Ustaz? Syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zamzam qa'iman. Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Wah, ada-ada aja dalil-dalil dia. Nabi minum air zam-zam berdiri. Nabi sendiri melarang nggak boleh minum berdiri. Dia sendiri minum berdiri. Gimana sih Nabi itu? Setelah diteliti-teliti, rupanya di badan kita ini ada macam saringan. Seperti saringan dalam badan kita ini. Kalau kita duduknya minum. Saya sedang ngetes saja, jamaah masih sadar apa tidak? Kalau kita minumnya duduk, maka saringannya telentang. Duduk kita minum, saringannya telentang. Kalau kita minum berdiri, saringannya telungkup. Maka kalau kita sering minum berdiri, saringannya telungkup, berarti air yang kita minum itu kotor. Kalau airnya kotor, yang berat buah pinggang. Lalu kenapa Nabi minum air zam-zam berdiri? Air zam-zam perlu disaring. Karena air zam-zam air paling steril, paling bersih paham? Nyambung? Jelas? Yang tak jelas minum. Orang kalau kurang cairan, dehidrasi memang susah mikir. Nabi sedang mengajarkan ilmu yang baru ditemukan orang abad 20. Aku tidak perlu minum berduduk karena air zam-zam setelah diteliti. Pergilah saya ke Malaysia, di rumah Tuan Pak Cik Fulan, Ustadz Samad, ini ada alat dari Jepang. Air disaring, diminum paling bersih di dunia. Tukangnya langsung datang kemari. Hebat Pak Cik, hebat. Tapi pas saya tanya tukangnya, katanya, mana yang lebih hebat, alat ini atau air zam-zam? Kecuali air zam-zam. Air yang lain kecuali air zam-zam. Air zam-zam ini Masya Allah, tabarakallah. Yang ngomong bukan orang Islam, tapi non muslim pun mengakuinya. Makanya kita banyak-banyak minum air zam. Puas-puaskan selama di sini, minum. Saya Pak Ustadz bukan cuma minum, mandi pun zam-zam. Jangan. Minum air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niatnya. Niatnya apa? Maka Allah sampaikan niatnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang ketika diperintahkan Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usianya cukup, diajarkan berpisah, tahan Nabi Ibrahim. Sekarang lebih daripada berpisah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam,
anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ayat ini jangan bapak baca pulang di rumah nanti. Hai anakku, ayah mimpi tadi malam, aku sembelih lehermu, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Ibrahim lulus ujian, Hajar lulus ujian, Ismail lulus ujian, Sarah lulus ujian, Ishak lulus ujian. 5 orang inilah yang kita sebut dalam solat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Kenapa tidak kama sallaita ala Isa, kama sallaita ala Musa, kama sallaita ala Daud, kama sallaita ala Abdus Samad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Namanya salawat Ibrahimiyah. Bapak Ibu yang selama di sini mengamalkan salawat Ibrahimiyah, bagus, karena ada nama Ibrahim di dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim luar biasa, anak cucunya juga menjadi keturunan nabi-nabi. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak jadi nabi. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf jadi nabi. Yusuf punya saudara namanya Yahuza, Yahuza tidak nabi, tapi anak keturunan Yahuza Musa menjadi nabi, Harun menjadi nabi, Isa menjadi nabi, Yahya menjadi nabi, Zakaria punya anak Yahya, Zakaria punya istri namanya lupa pula. Zakaria punya saudara, Zakaria punya anak namanya Yahya. Lalu ada seorang laki-laki namanya Imran, Imran punya istri namanya Hana, Hana punya anak perempuan namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Keturunan Ibrahim menjadi nabi-nabi. Tapi ada satu jalur dari sini tak ada yang jadi nabi. Ismail, habis itu tak ada nabi, tak ada nabi, tak ada nabi. Lahirlah satu orang, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay inilah orang pertama yang mendirikan Darun Nadwah, dar rumah, Nadwah pertemuan. Parlemen pertama didirikan di kota Makkah Al-Mukarramah oleh kakek Nabi yang kelima, namanya Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Tempat lahir Nabi SAW itu dijadikan sekarang sebagai perpustakaan. Sofa, Marwah, keluar dari Marwah WC, habis WC ada bangunan perpustakaan 1 lantai. Disitulah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wah, saya nggak percaya itu tempat lahirnya Nabi. Sudah ada saya tulis cerita tentang itu berdasarkan fakta ilmiah dari para pakar. Saya tulis dalam buku 66 tanya jawab umroh, dapatkan di toko terdekat. Ujung-ujungnya jual buku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita naik ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah tadi malam, dari celah-celah jendela kita balik ke belakang. Safa, depannya Ka'bah, tepat di belakangnya namanya Jabal Abi Qubais. Apa namanya? Jabal Abi Qubais, pakai qaf, Qubais. Ada pula orang yang nyebut Jabal Abi Kubis. Kubis tuh kol, sayur. Jabal Abi Qubais. Mana Jabal Abi Qubais itu Pak Ustadz? Dipotong, dijadikan istana di atas. Itulah dia istana Raja Fahad bin Abdul Aziz, istana raja di atas. Di atas itulah dulu Nabi Ibrahim naik. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Allah memerintahkan, kata Allah, wa adzin finnas, panggillah seluruh umat manusia bil haji, untuk datang kemari.
Nabi Ibrahim pun memanggil dari atas itu, dipanggilnya bapak, dipanggilnya ibu. Mudah-mudahan tiap tahun kita datang kemari nyambut panggilan Nabi Ibrahim. Ya Fulan bin Fulan, kata Nabi Ibrahim. Cara menyambut panggilannya, labbaik. Nasib baik pakai bahasa Arab, labbaik. Coba kalau dari Medan, yo. Coba kalau dari Inggris, oke guys. Labbaik artinya aku sambut panggilanmu. Makanya tadi semalam dari mulai Bir Ali kita pun mengucapkan itu, labbaik Allahumma umrah. Habis itu kita pun di jalan tuh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kemarin di bis nomor 1 saya di situ, labbaik Allahumma labbaik. Saya ulang sampai 3 kali. Habis itu saya tengok ke belakang, jamaah sudah. Saya kalau membimbing umrah dari dulu waktu masih kuliah di Mesir, saya berangkat dari Mesir kemari tahun 2000. Sekarang 2020, udah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya bawa jamaah waktu itu. Labbaik Allah. Waktu itu masih muda. Sekarang muda juga, cuman waktu itu muda lagi. Waktu itu suara masih menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah haji umrah sekalian, saya Abdul Somad, mahasiswa Al-Azhar Mesir. Wah, masih muda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Rupanya jamaah ini dari Bandung. Orang Bandung ini kan lembut-lembut. Aduh, si Akang teh katanya. Orang Bandung itu rupanya talbiyahnya lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya bawa jamaah itu berkunjung ke Arafah, bawa ke Mina, bawa ke Jabal Rahmah, naik ke atas, jamaah jumlahnya 50 orang, pas turun ke bawah tinggal 48. Begitu pulang sampai di maktab, lari saya, takut saya dituntut, tak saya ambil gaji. Udah 2 hari datang kawan saya, Mat, ya ini gaji dari orang maktab, kau bawa ziarah kemarin. Jamaah yang 2 tuh salah naik bis gitu. Alhamdulillah. Macam-macam penanggungan dulu waktu jadi mahasiswa. Oh, naik kapal laut 2 hari 2 malam bu, dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez, dari terusan Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah, sampai dari Jeddah naik bis ke Makkah, sangkutkan tas di dinding WC karena tak ada hotel. Cerita itu ditulis kawan saya jadi novel bestseller dari Yogyakarta, namanya Ustadz Agung Irawan. Judul novelnya Haji Backpacker. Masya Allah, saya tengok, saya masuk ke toko buku, saya lihat dapatkan novel terlaris Dr. Agung Irawan, Haji Backpacker. Wah, hebat kali. Dulu kami nyebutnya haji gelandangan. Haji backpacker kata dia. Sangkutkan di WC, tidur di Masjidil Haram. Pagi-pagi datanglah tukang gulung karpet itu. Haji. Jam 3 itu mengamuk lah dia. Dihidupkannya mesin. Makanya saya dendam kali sama orang itu sekarang. Pagi duduklah kami di depan Hilton. Nih Zamzam Tower, kalau kita membelakangi masjid, nih Zamzam Tower. Di samping Zamzam Tower itu ada Holten Hilton. Dulu Holten yang paling besar hotel Hilton itu yang paling besar. Zamzam Tower belum ada waktu itu. Ah, disitulah kami duduk nunggu kawan bawa sarapan.
Nanti kalau saya teruskan ibu menangis pula dengar ceritanya. Makanya sampai sekarang setiap saya ke Makkah itu tempat-tempat jalan dulu tuh pasti kami lewati. Bukan cuma saya, kawan-kawan saya alumni Mesir. Setiap ke Makkah pasti mereka lewati jalan, mereka foto kenangan 20 tahun yang lalu. Nah, jadi beli kopi susu, beli susu. Pagi biasanya makan roti, minum teh susu. Habis itu makan siang, beli nasi putih. Oh, datanglah jamaah yang paling saya ingat paling baik dari Padang, membawa randang. Beli nasi putih, ambil plastik, serakkan nasi putih, buka rendang dari ama-ama Minangkabau, dibuka. Oh, pas mau siap mau kami suap, terberaklah merpati dari atas. Sini, sama warnanya. Tapi karena lapar, Allahumma barik lana fima razaqtana. Masya Allah. Kawan-kawan itu luar biasa Bapak Ibu. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, pulang dari habis wukuf di Padang Arafah. Oh, ini ceritanya udah kemana-mana, udah pergi ini. Dan janji 15 menit aja menengok jamaah semangat, saya ikut semangat pula aja dia. Ada tadi 15 menit aja. Dari mulai cerita Nabi Ibrahim sampai membelok ke perjalanan kami sampai hari ini. Alhamdulillah 20 tahun kami bersama. Hari ini yang membawa Bapak Ibu ini itu semuanya adalah alumni Al-Azhar itu. Ustadz Ican dari Jambi, alumni Al-Azhar. Ustadz Iqbal dari Medan, alumni Al-Azhar. Ustadz Yuli dari Samarinda, alumni Al-Azhar. Ustadz nanti yang 2 travel lagi dari Riau, itu juga adalah alumni Al-Azhar. Karena kami ingin mengulang nostalgia 20 tahun yang lalu. Tugaslah saya menjemput jamaah di airport. Datanglah jamaah, ditariknya keras saya. Mana koper gitu. Sabar Bu, sabar ya. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Mana koper kata? Bu, koper ibu sudah di bis. Awas kalau tak ada di hotel nanti. Tadi mana lah ibu itu sekarang? Kalau ada lah ibu itu sekarang minta foto, tak saya kasih. Kasih. Saya orangnya tak pendendam. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Macam-macam yang kami rasakan dulu. Macam-macam. Tugas sampai jamaah itu pulang. Habis semua jamaah sudah pulang, barulah kami pulang lagi ke Mesir. Sebelum pulang ke Mesir, kami beli kunyit, kami beli jahe, kami bawa pulang ke Kairo, dijual. Jualan, bisnis. Masya Allah, tabarakallah. Dari Maroko, begitu lagi. Cuma dari Maroko ini susah sedikit. Dari Maroko mesti naik pesawat. Tapi kalau dari Mesir, naik kapal laut 2 hari 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Macam cerita-cerita tenggelamnya kapal Panderwick lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu sayang kepada anak, maka kirimlah dia sejauh mata memandang. Anak-anak Bapak Ibu insya Allah akan dikirim ke Mesir, ke Maroko, ke Sudan, ke Yaman, ke Makkah, ke Madinah. Jangan takut, jangan cemas. Usia dalam genggaman kuadrat iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan takut seperti tak takutnya Ibrahim. Jangan cemas seperti tak cemasnya. Ustaz ada tak perasaan takut? Ada takut. Lalu kemana Ustaz berserah? La haula wala quwata. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaklah orang meneror saya. Diejeknya saya, Ustaz radikal. Pam! Pecah sekian triliun. Meletus isu Jiwasraya. Mana radikal. Radikal. Pam! Pecah korupsi. Siapa sebetulnya yang anti NKRI? Kita inilah yang paling sayang kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Betul?
Masuk kami ke dalam hutan, naik sampan 7 jam, mengganti bendera koyak lapuk, menempel. Anak-anak kecil yang tak sekolah itu dibawa ke sekolah, diajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu, sejak dulu. Indonesia tanah airku, diajarkan mereka cinta tanah air, diajarkan mereka bahasa Indonesia yang baik, diajarkan mereka bahwa hubbul watan minal iman. Pernah rupanya saya mengadu kepada bapak-bapak jenderal-jenderal yang ngundang saya ceramah? Tak pernah. Kalau saya mau, saya bisa ngadu ke Pak JK. Ada foto saya sama Pak JK kan? Kalau saya mau, saya bisa ngadu ke Pak Jenderal Saprudin. Ada foto saya sama dia kan? Kalau saya mau, saya bisa ngadu ke Pak Gatot, jenderal. Bintang-bintang 4 semua. Semua jenderal-jenderal itu bintang 4. Kalau bintang 7 itu sakit kepala. Tidak pernah satu pun saya mengadu kepada pejabat-pejabat itu. Di mana tempat kita mengadu? Kalau sudah manusia di atas dunia ini tidak lagi ada tempat kau mengadu, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi. Makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Makanya selama di Masjidil Haram ini sujudnya lama. Allahu Akbar. Berbisiklah ke tanah. Makhluk-makhluk langit, malaikat-malaikat menggoncang tiang aras mengabulkan doa. Ini curhat ke Facebook. Tetanggaku jahat kali. Ya, di komen lah sama kawan-kawan. Mampus lah katanya. Pengadu ke Facebook. Mengadunya kepada Iyyaka na'budu. Yang paling parah lagi ngadunya ke dukun. Ngadu ke psikiater. Pak psikiater, ya aku udah nggak bisa tidur, udah 2 hari nggak bisa tidur. Kata psikiater dalam hati, aku udah 2 bulan tak tidur. Lebih parah pula dia lagi. Makanya ini perjalanan umrah ini adalah membetulkan jiwa kita, membetulkan ruh kita, batin kita. Makanya sekarang nih badan letih, kaki boleh. Kaki bapak saya yakin pecah-pecah. Pecah-pecah. Saya aja yang tidak. Oleskan pelembab. Tapi jiwanya sedang kuat. Ada orang badannya sehat tapi jiwanya sakit. Ada orang kakinya sakit, panas dalam, bibir pecah tapi jiwanya sehat. Ini contoh yang depan saya. Jiwanya sehat. Makanya kalau saya sudah pulang ke Indonesia, banyaklah saya menemui jamaah yang jiwanya sakit. Badannya sehat, kakinya sehat, sehat. Baru assalamualaikum. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bangun ya balik. Macam ada setelannya di sini. Udah itu berbisik pula tuh ke kawannya. Cepat kali ceramahnya. Mau kuantukkan aja kepalanya ke dinding. Ibu kalau bertamu ke rumah orang, terus ada anak kecilnya sedang lucu-lucunya, pas ibu pegang gini, diramasnya hidung ibu. Ibu marah enggak? Tidak, ibu pasti bilang, ih lucu ya, lucu ya. Bapak bertamu ke rumah kawan, bapak pegang anak, pas nang terkencing deh. Apa kata? Betuahnya anak ini. Tak marah kan? Ibu tak marah kan? Kenapa tak marah? Karena anak itu tak berdosa. Coba kalau emaknya meramas. Tampar keruncung kau nanti. Ibu tak marah ke anak itu karena anak itu tak berdosa. Orang yang selesai umroh ini bersih macam bayi baru keluar dari perut ibunya. Tak berdosa. Nanti balik ke kamar, ibu ramas mulut kawan ibu. Kalau marah dia, berarti dosa ibu masih banyak. Ustadz nih. Apa ibu yang bingung? Jangan. Yang pengajian yang tadi boleh diamalkan, yang terakhir ini jangan. Nanti saya pula yang kena. Takut saya ceramah ini membal pulang dari sini sujamaah ini pula meramas hidung dari sini.
Orang yang biasa ceramah, bapak-bapak yang biasa kasih pengarahan di kantor tahu itu. Kita kalau sedang menyampaikan sesuatu, kalau jamaah itu hatinya lapang, hatinya terbuka, kita yang menyampaikan ini pun plong. Saya terasa plong mengalir nih, karena hati bapak, hati ibu sedang tenang. Auranya, aura tenang. Saya pernah ceramah pak, ceramah bu, 5 menit. 5 menit saya ceramah. Demikianlah yang saya sampaikan. Assalamualaikum, pulang saya langsung. Ada kantornya, tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Wah, hari orang tuh ngejar saya klip, turun ke parkir. Ustadz kok cepat kali, Ustadz marah ya, Ustadz merajuk ya. Gimana lah saya tidak mau cepat-cepat. Saya ceramah sedang bagus serius, mereka di belakang. Gitu. Tapi di sini tenang hati kita ceramah. Karena berhadapan dengan orang yang hatinya memang ingin menuntut ilmu. Nah itu pelajaran penting. Bayangkan kalau kita ngobrol sama orang sedang serius pak. Jadi nanti rencananya kami akan datang bertamu ke rumah bapak. Ya terserah kau lah. Apa boleh. Mau datang kau datang, mau tidak ngampus kau situ. Apa mungkin kita ngomong enak lancar sama dia? Kan tidak. Begitu juga lah saya bisa bertahan ngomong sampai 1 jam ini. Karena berhadapan dengan orang-orangnya, baterainya baru dicas tadi malam. Ini kalau adalah alat detektor pengukurnya, kalau diukur nih, full katanya. Full katanya. Maka usahakan terus supaya kita istiqomah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Mana pertanyaannya pakai kertas atau pakai mikrofon? Mana memang beda tadi?